Perkara ini juga disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Sahabat-sahabati yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Nggak perlu Ta'ala. jadi siapa-siapa, nggak perlu pencitraan, nggak perlu kelihatan hebat. Jangan jadikan lisanmu sebagai pisau yang menyakiti perasaan orang Yuk lain. kita pause dunia sebentar dan fokus ke akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita renungkan berapa banyak, Yaitu laboratorium kontrol diri secara lahir dan batin. Kalau kita berpuasa karena takut dilihat orang, maka puasa itu rapuh. Disitulah ujian kesabaran yang sesungguhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum as-shaimu hatta yuftir wal imamul adil wa da'watul mazlum." Selanjutnya, marilah kita simak bersama kajian-kajian hikmah di bulan Ramadan. Masih bersama Manbo Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, tentunya para pecinta dan pemirsa Manbo Official yang tentunya saat ini masih dalam keadaan berpuasa, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah masih takdirkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan baik, dengan hikmah tentunya, yang mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Manbo Official yang berbahagia, tak terasa seakan-akan baru kemarin kita menyambut bulan suci Ramadan dengan bahagia. Kita menyambut bulan suci Ramadan dengan senang, dengan hati yang riang. Tak terasa sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sedih rasanya jika kita belajar baik, bahkan menjadi lebih baik. Sebab di bulan Ramadan ini adalah madrasah bagi kita semua. Madrasah dalam hal amaliyah, madrasah dalam hal ibadah, madrasah dalam hal sosial, ya. Oleh karena itu, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bentuk latihan yang nantinya akan kita bawa di luar Ramadan. Agama tidak menginginkan bahwa kita hanya baik di bulan Ramadan tanpa kelihatan menjadi ahli ibadah di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan kita kembali menjadi orang yang berdosa. Yang awalnya tidak ghibah menjadi orang yang kembali ghibah. Yang awalnya jadi orang berlatih untuk tidak takabur kembali menjadi orang yang sombong. Agama menginginkan kita baik di keduanya, di bulan Ramadan, bahkan di luar bulan Ramadan. Janganlah kita apa yang kita pelajari, apa yang kita latih, apa yang kita belajar istilahnya, yang kita pelajari di bulan suci Ramadan, lalu kita tinggalkan begitu saja tanpa ada asar, tanpa ada bekas yang membekas dalam hati kita, sehingga kita di bulan Ramadan seakan-akan menjadi ahli ibadah yang bisa menyinari diri sendiri bahkan orang lain. Namun naudzubillah, setelah bulan Ramadan cahaya itu menjadi redup, yang kemudian jangankan menyinari keluarga kita, menyinari anak-anak kita, menyinari diri kita pun kadang tidak mampu. Naudzubillah. Oleh karena itu katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Jadi kita setelah bulan Ramadan ini jangan seperti perempuan yang kemudian mengurai benang yang sudah dipintal dengan kuat lalu membuatnya cerai berai. Artinya di sini
apa yang telah kita lakukan kebaikan di bulan Ramadan ini, janganlah sampai ketika bulan di luar bulan Ramadan lalu kita biarkan begitu saja bercerai-berai, kocar-kacir, sehingga apa yang kita dapat di bulan Ramadan sama sekali tidak berbekas dalam hati kita. Sahabat Mambo Official yang berbahagia, kembali lagi kepada kesucian hati. Ramadan pergi, hati kembali menjadi suci. Tentunya hal ini tidak kemudian serta-merta akan kita dapat kecuali kita sendiri melatihnya dengan sungguh-sungguh. Tidak membiarkan hawa nafsu justru mengatur kehidupan kita kembali. Di saat bulan Ramadan, hari-hari indah kita bersama Al-Quran, hari-hari indah kita bersama ibadah yang menyentuh hati. Jangan sampai di luar bulan suci Ramadan keindahan-keindahan itu menjadi sirna. Bahkan keindahan ibadah yang kita dilakukan di masjid tidak tahu arah pulang kemana dia kembalinya ibadah kita, entah ke hati kita, entah ke jiwa kita, atau justru hilang di tengah jalan di perjalanan Ramadan meninggalkan kita. Sahabat-sahabat, para pemirsa Mambo Official yang berbahagia, harapan kita di sini, kita berharap amal ibadah kita yang kita lakukan menjadi peratuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kita lakukan sebanyak apapun yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap amal yang kita lakukan mulai dari baca Quran, tarawih, kemudian sholat malam, puasa yang begitu banyak aktivitas, tidak seperti uang receh yang banyak jumlahnya namun sedikit nilainya, tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pemirsa yang berbahagia, saya teringat pada sebuah kisah di mana ada seseorang yang menginginkan dirinya diterima oleh Allah, menginginkan dirinya amal ibadahnya diterima oleh Rasulullah. Sehingga dalam kisah ini ada seorang kiai yang kemudian dia membeli seekor kambing. Kambing itu dihadiahkan, ingin disembelih untuk acara Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia pelihara dengan baik, dia beli dengan uang yang halal, dia lakukan pekerjaannya dengan baik, sehingga tiba waktunya kambing ini menjadi baik, kambing ini menjadi bagus, kambing ini menjadi gemuk. Lalu sang kiai tak tega menyembelihnya, menyuruh orang lain untuk menyembelih. Setelah kambing itu disembelih, pada akhirnya dia menyampaikan kepada kiai kalau kambing yang akan dipersiapkan untuk menghormat Rasulullah SAW sudah selesai disembelih. Lalu sang kiai, para sahabat, melihatnya kambing itu, dan ternyata ada satu urat yang belum terputus di lehernya. Kita tahu seorang yang menyembelih hewan kurban atau kambing atau akikoh apa saja yang ada uratnya yang tidak putus, ini menyebabkan hewan ini menjadi bangkai. Lalu sang kiai melihat, lalu menjerit histeris. Dia menjerit, dia menangis, sehingga tak satu pun orang yang mampu mendiamkan sang kiai dengan jeritan yang histeris. Bahkan ada yang sampai bergumam, loh katanya kiai ini seorang yang zuhud, katanya orang kiai ini orang yang tidak mau pada dunia, tapi kenapa hanya seekor kambing lalu dia menangis, menjerit, menangis histeris seperti itu. Lalu sang kiai mengatakan, wahai semuanya, perhatikan, lihat diriku ini, aku takut nasibku seperti kambing ini. Aku sudah dikatakan orang yang ahli ibadah, ibadahku sudah banyak, amalku juga sudah banyak, kebaikan-kebaikan pun sudah saya lakukan. Seperti kambing ini saya beli dengan uang yang halal, saya mandikan, saya kasih makan dengan makanan yang
baik, yang halal, yang saya hasilkan dari uang dariku sendiri. Namun pada akhirnya kambing ini hanya menjadi bangkai yang tidak diterima oleh Allah, yang tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Aku juga takut seperti itu. Di akhir ibadahku yang banyak ini, di akhir ibadahku yang sudah menumpuk itu, aku sudah dikenal menjadi orang yang ahli ibadah. Aku dikenal dengan santri yang begitu banyak. Aku dikenal dengan orang yang penuh kebaikan. Bahkan di lintas sosial pun kita baik. Takut pada akhirnya aku mati nanti tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut akhirnya ibadahku sia-sia, takut matiku dalam keadaan tidak husnul khotimah, menjadi su'ul khotimah. Ini yang aku takutkan. Bukan aku menangis karena kambingku itu tadi, tapi aku menangis karena diriku sendiri. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, mari di akhir bulan Ramadan ini kembali kita munajah pada Allah. Jangan henti-henti kita bermunajah kepada Allah. Semoga kita masih diberikan waktu oleh Allah untuk bisa bertemu di Ramadan yang akan datang. Tentunya lebih baik dari Ramadan yang saat ini. Lebih dari itu, tak perlu kita tangisi kepergian Ramadan, tapi yang perlu kita tangisi, apakah pelajaran yang di bulan Ramadan kita dapat mampu kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Apakah amaliyah Quran kita, sholat malam kita mampu kita laksanakan di luar bulan suci Ramadan. Ini yang perlu kita tangisi, yang perlu kita munajahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa hidayah, tanpa kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menjadi siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, kita tidak akan mampu melaksanakannya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Manbur Official yang berbahagia, di sini kita terus ada harapan, tidak hanya untuk diri kita, untuk keluarga, anak, istri, dan semuanya. Alangkah indahnya ketika anak kita bangun di tengah malam, lalu melihat diri kita mengaji, melihat diri kita, anak kita melihat diri kita berdiri di tengah malam yang gelap, yang tidak butuh panggung dan tidak butuh ceramah panjang tentang keimanan, tapi kita melaksanakannya ibadah sholat malam dengan khusyuk dan tumakninah. Betapa indahnya saat anak-anak kita melihat kita menyuarakan Al-Quran dengan lirik, karena suara-suara itu akan membentuk jiwa-jiwa mereka menjadi penerus kita yang di masa yang akan datang untuk menjadi ahlul Quran dan menjadi ahli ibadah. Amin. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan kembali kita berharap semoga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menjadikan hati kita kembali suci, menjadikan hati kita kembali bersih. Kalau saat ini kita bisa memaafkan orang yang bersalah, ayo di luar bulan Ramadan kita berusaha untuk menjadi pemaaf yang sejati. Kita menjadi pemaaf yang benar-benar pemaaf yang hakiki. Tidak hanya manis di bibir, namun hati tetap pahit untuk tidak memaafkannya. Demikian yang bisa saya sampaikan di Ngabuburit pada kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Untuk panjenengan semua pecinta Manbur Official, semoga terus diberikan kesuksesan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Manbur Official.